Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Untuk sesi kali ini saya mau bahas saham request ya, SMSM gitu. Ini sebenarnya pernah dibahas ya di yang Q2-nya gitu, dan saya juga cukup takjub juga ya, ternyata ada saham seperti ini gitu ya. Cuman yang request kayaknya mau lihat nih ya update-annya gimana nih di 2025 Q3-nya ya. Dan kalau teman-teman punya saham request boleh sampaikan aja ya, nanti saya catat gitu, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke, kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya ya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold saham yang dibahas ya, SMSM. Nah, jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silahkan analisis lebih lanjut, analisis mandiri ya gitu. Kalau memang saham ini menarik, jangan jadikan analisis saya ini, pendapat saya ini sebagai yang utama gitu ya, jangan gitu. Oke, jadi untuk melihat gitu ya suatu perusahaan yang listing di Bursa Efek gitu, saya selalu pakai 3 kriteria utama gitu yang saya lakukan dari zaman dulu 2016 sampai sekarang gitu ya. Syaratnya apa? Yang pertama itu harus bagi dividen. Ya, ini wajib gitu. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya, gitu ya. Titik, terbukti untung. Kenapa? Karena keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya, gitu. Jadi nggak cuma ngaku-ngaku untung di atas kertas aja gitu. Mana kalau ngaku untung ya sini mana gitu, biarkan kami pemegang saham bisa menikmatinya juga gitu. Itu konsepnya sih dari situ ya. Makanya perusahaan yang bagi dividen itulah perusahaan yang jelas-jelas pro kepada seluruh pemegang sahamnya. Jadi kalau dia nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabatnya atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu ya. Jadi mereka untuk yang udah jajarannya top manajemen ini gajinya kan pasti udah ratusan juta ya gitu ya, atau minimal puluhan juta lah gitu ya, udah gajinya besar. Jadi kalau mereka mengelola perusahaan asal-asalan gitu ya, nggak profesional, ya udah mereka nggak akan peduli juga sih gitu. Kenapa? Harga sahamnya terjun, nggak usah, mereka nggak peduli juga. Kenapa? Karena udah dapat gaji besar, pasti untung gitu dari gajinya tiap bulan pasti masuk kantong. Kalau kita pemegang saham ya dapat dari dividen setahun sekali. Kalau bagi dividen perusahaannya juga kalau benar-benar untung si perusahaannya ya. Terus juga dari capital gain ya kalau naik juga harga sahamnya gitu ya. Jadi gitu ya, kita terbatas gitu keuntungannya ya. Nah, makanya teman-teman, buat saya gitu ya, perusahaan yang bagi dividen itu biasanya punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau kondisi bisnisnya lagi nggak sehat gitu ya, lagi rugi terus gitu ya, arus kasnya susah, beban bunga terlalu besar gitu ya, terhimpit utang gitu ya. Terus apalagi tuh, ya banyak lah gitu ya, itu biasanya perusahaan nggak akan bagi dividen ya. Jadi perusahaan lebih mengutamakan untuk survival dulu, bertahan hidup ya gitu. Jadi kalau teman-teman udah tahu nih ada perusahaan yang rutin bagi dividen, punya kondisi bisnis yang sehat, pastiin beli di bawah nilai wajar ya, beli pada saat lagi murah gitu. Jangan beli ketika harganya di pucuk ya, di harga yang super premium yang tinggi gitu, jangan gitu. Takutnya apa? Takutnya nanti koreksi, begitu koreksi ya floating loss. Kalau floating loss harapannya kan cuma satu, dijemput gitu ya, setidaknya sampai BEP. Nah, masanya dijemputnya kapan? Nah, itu gitu ya, nggak tahu juga kapan ya. Nah, makanya teman-teman sebelum berinvestasi saham ya gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan FOMO ya, jangan ikut-ikutan orang, jangan hati-hatilah terhadap berita, rumor, isu gitu. Jangan mudah percaya analis, jangan mudah percaya rekomendasi, jangan mudah percaya kepada saya juga ya. Jadi teman-teman harus lagi-lagi analisis sendiri ya, harus punya alasan yang jelas gitu ya kenapa beli saham tersebut ya. Nah, jadi memang ya kita harus memegang prinsip berinvestasi ya, harus sabar, harus berorientasi jangka panjang. Nggak bisa kita jangka pendek itu mengharapkan keuntungan yang sangat besar gitu, nggak bisa ya. Dan juga harus fokusnya pada value gitu ya. Jadi kita hitung dulu value-nya dengan metode valuasi yang teman-teman biasa gunakan gitu ya, enterprise value, DCF, apapun lah terserah gitu ya. Baru tentuin price-nya gitu ya, entry-nya di berapa, targetnya nanti bakal di value-nya berapa gitu. Kenapa harus dipegang ya prinsip ini? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, nggak jangka pendek. Kalau jangka pendek ya nggak ada hubungan antara harga dengan kinerja gitu. Buktinya kan banyak perusahaan yang buruk, yang jelek, harganya digoreng naik ya kan. Dan teman-teman dan saya juga kan pasti terpancing ingin beli kan gitu, karena kenaikan harganya yang cepat gitu. Tapi kembali lagi, perusahaan yang digoreng naik gitu, yang jelek digoreng naik, kalau kinerjanya buruk nanti juga akan jatuh lagi ya, udah fakta itu. Banyak yang terjadi gitu, cepat atau lambat gitu, masalah waktu aja gitu. Dan akhirnya ketika udah turun, banyak investor yang nyangkut di atas harga atas gitu ya, terus marah-marah di media sosial, trauma lah, bilang investasi saham itu scam, investasi saham itu
apalah nggak benar gitu ya, padahal mungkin mereka pendekatannya salah gitu ya. Memang ya bisa aja kalau memang yang memang niat sekali gitu ya, yang cara yang gerakannya cepet, boleh boleh aja, sah sah aja gitu kan, tiap orang kan memang style beda-beda ya gitu. Kalau saya nggak pakai yang seperti itu ya, nggak tertarik lah, udah lewat lah katakanlah masa-masa itu di awal sekali gitu ya, awal berinvestasi saham. Nah jadi memang ya mudah-mudahan kita jangan jadi salah satu yang nyangkut gitu ya di perusahaan yang buruk di harga atas gitu. Dan ini nanti akan dibahas ya si SMSM ya, kita bahas aja laporan keuangannya. Ini dari sudut pandang saya, versi saya gitu. Jadi kalau ada orang lain yang berbeda pendapat ya boleh, nggak masalah gitu ya, sah-sah aja gitu kan, tiap orang punya perspektif yang berbeda ya. Dan yang saya lakukan ini ya biasa dari 2016 sampai sekarang gitu. Dan ini hanya sebagian kecil dari fundamental ya gitu, dan hanya menilai kinerja masa lalu perusahaan ya sampai 2025 Q3. Jadi kalau yang sekarang Q4 berjalan dan tahun-tahun ke depannya silahkan ya gitu, saya nggak cover, teman-teman silahkan lakukan proyeksi sendiri ke depannya bagus atau enggak ya. Dan kita memang fokusnya hanya di laporan keuangan ya, bukan di harga sahamnya. Jadi kalau harga sahamnya naik terlalu tinggi, turun terlalu dalam ya kita nggak bahas itu ya. Nah jadi ya buat saya penting karena laporan keuangan itu akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya, lagi sehat atau lagi sakit gitu. Dan nanti datanya itu akan dipindahkannya ke Excel seperti ini. Dan teman-teman kalau misalnya memang mau gitu ya, mau Excel silahkan ya, boleh download gitu ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin ya. Oke, langsung aja ya kita bahas SMSM gitu ya. Gitu. Sebelum ini saya mau sedikit cerita dulu ya gitu ya, karena ada salah satu komentar gitu yang bilang katanya analisis saya ini katanya nggak benar gitu ya, sesat gitu katanya gitu. Wah, saya juga bingung gitu ya, kok bisa gitu ya, karena terus saya waktu itu balas komennya gitu ya, coba boleh diterangkan gitu ya kalau yang nggak sesat itu seperti apa gitu kan, takutnya ada perbedaan atau mungkin ada yang salah dari saya gitu ya. Jadi saya juga masih ya hitung-hitung belajar juga gitu ya, cuman nggak dibalas gitu ya. Nah, jadi sebenarnya unik gitu. Jadi yang perlu teman-teman tahu gitu ya, yang saya lakukan ini dari 2016 sampai sekarang ini basic logic gitu ya, ini logika aja gitu ya. Jadi gini ya, alur itu yang penting kita tahu dulu ya kurang lebih arti suatu pos keuangan itu apa, fungsinya apa gitu, dan kita kaitkan gitu ya satu dengan yang lain gitu, dengan kenyataannya seperti apa, kayak gitu aja, simple gitu ya. Jadi ya udah kita cek aja langsung ya gitu ya. Nah, ini kita lihat yang pertama itu dividend payment history-nya ya. Jadi riwayat pembagian dividen ya. Untuk SMSM ini memang perusahaan yang sangat luar biasa karena apa? Lihat, dia bagi dividennya rutin dan ini setahun 4 kali. Gitu ya, ini ada yang salah ketik, harusnya ini 2024. Ini salah tulis. Ini setahun 4 kali tuh, 4 kali. Ya, ini bagus. Gitu ya, hampir 4 kali gitu. Jadi ini perusahaan ini jelas yang perusahaan yang memang terbukti untung, terbukti profit dari bisnisnya. Gitu, karena kalau dia nggak profit ya mana bisa bagi dividen. Gitu kan, logika tadi ya, basic logic aja gitu ya. Perusahaan yang rugi melulu gitu atau hanya yang ngaku-ngaku untung di atas kertas gitu, yang akan bisa bagi dividen, sedangkan ini dia setahun bagi beberapa kali ya. Ini perusahaan yang bagus gitu, jadi ini lolos screening yang pertama. Syarat itu kalau buat saya itu 3 tahun ke belakang ya, tapi semakin besar gitu, semakin banyak track record seperti ini ya, semakin dipercaya perusahaan ini gitu ya. Jadi ini bagus gitu ya, ini bagus sekali. Nah, setelah itu kita cek kasta rakas ya. Nah, ini selalu saya sampaikan kenapa kita harus lihat kasta rakas gitu. Karena kasta rakas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan, jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Kalau buat teman-teman, jumlah uang yang ada di dalam rekening teman-teman dan di dalam dompet teman-teman gitu ya. Ini punya fungsi gitu ya. Fungsinya apa? Untuk bayar operasional perusahaan, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank kalau ada. Kalau analoginya kalau teman-teman, ya teman-teman beli makan ya, makan pakai uang kan, makan pakai uang, beli minum pakai uang, bayar bensin gitu ya, terus apalagi bayar parkir, itu kan operasional sehari-hari. Ya, terus kalau ekspansi usaha ya anggap aja teman-teman lagi mau buka bisnis gitu ya, mau buka bisnis baru gitu atau cari pekerjaan sampingan gitu ya, bisnis kecil-kecilan lah gitu. Kayak gitu. Dan kalau pendanaan ya ini untuk aktivitas pinjaman. Teman-teman kalau misalnya ada yang ambil pergi pinjaman ke bank gitu, ada utang kan, ini masuknya ke sini. Nah, jadi nilainya jangan terlalu kecil. Kalau kasnya terlalu sedikit, nanti operasionalnya terganggu. Ekspansi usaha mungkin bisa nggak terjadi atau nggak bisa bayar pinjaman ke bank. Gitu kan teman-teman tadi ya, dompetnya uangnya sedikit, bisa nggak bayar makan? Nggak, belum tentu gitu ya kalau uangnya terlalu sedikit gitu ya. Bisa cuma 1.000 perak gitu, paling cuma beli gorengan, kan nggak kayak gitu gitu ya. Nggak mau gitu, jadi uangnya jangan terlalu sedikit ya gitu. Kalau nanti bisa terganggu salah satunya atau ketiganya. Dan nilainya juga jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar ya berarti nggak efisien. Buat apa uang kok cuman dalam bentuk nganggur aja kayak gitu ya, nggak maksimal gitu. Padahal
kas itu bisa dimanfaatkan ya. Kalau untuk kas yang di perusahaan itu bisa dimanfaatkan oleh kita pemegang sahamnya. Dengan cara apa? Ya dengan kayak gini. Bayar dividen lebih besar, lebih sering gitu ya. Kita kan senang gitu ya. Terus juga bisa mungkin ekspansi usaha atau bayar pinjaman yang masih ada supaya beban bunganya lebih ringan. Ya kan? Atau mungkin buyback saham aja untuk mengurangi jumlah saham beredar. Terus juga apa namanya? Jadi kan kalau jumlah saham beredar, faktor pembagi earning per share dan dividen per share juga kan jadi lebih kecil. Jadi nilai EPS sama DPS nanti lebih besar. Yang diuntungkan kita pemegang sahamnya gitu. Jadi semua ini basic logic gitu ya. Yang penting kita tahu fungsinya apa gitu. Nah, setelah itu kita cek langsung ke bagian ekuitas ya. Nah, di ekuitas gitu ya, kita langsung pilih saldo laba. Ya, yang ini. Kenapa harus dilihat saldo laba? Karena saldo laba adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Jadi, si SMSM dari dulu pertama kali berdiri, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 3,4 triliun. Gitu ya. Jadi ini perusahaan yang sudah terbukti untung, terbukti profit gitu. Jadi makanya dia bisa bagi dividen karena saldo labanya positif. Karena kalau saldo labanya negatif, dia nggak akan bisa bagi dividen. Artinya perusahaan tersebut mengakumulasi kerugian, rugi melulu gitu kan gitu ya. Jadi ini semua ini ya basic logic aja gitu. Nah, jadi apa namanya, penting lihat saldo labanya. Kalau saldo labanya negatif, artinya kan rugi melulu, artinya termasuk perusahaan yang bermasalah buat saya gitu ya. Jadi ya terlepas dari harga yang mungkin digoreng naik, ya saya nggak akan peduli gitu ya. Kalau perusahaan yang bermasalah, ya buat apa dilihat ya, nggak usah cari-cari yang dibagus-bagus gitu, cari bagus siapa. Kalau saya nggak seperti itu ya, saya sih objektif aja. Nah, lalu kita cek bagian ke ekuitas pemilik ya. Nah, ini kita pindahkan gitu. Kenapa saya perlu ekuitas pemilik? Karena saya valuasinya pakai PBV gitu ya. Dan ini kita bisa lihat ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awal ini nilainya 4,7. Artinya perusahaan ini telah menghasilkan total profit itu sebesar 4,7 kali modalnya. Gitu ya, gampangnya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman apa namanya? Tunggu ya. Kalau teman-teman punya modal 1 miliar gitu ya, modalnya 1 miliar nih. Telah menghasilkan total profit itu sekitar 4,7 miliar. Gitu. Jadi ini benar-benar bagus ya, baik sekali. Gitu. Nah, terus kita lihat secara PBV ini memang dihargainya premiumnya 2,73 gitu. Jadi apa namanya, memang perusahaannya bagus, rutin bagi dividen, biasanya hampir nggak mungkin PBV-nya di bawah 1 gitu ya, karena kinerjanya bagus gitu ya. Mau gimana lagi, dia nggak dijual murah gitu ya. Oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian profitabilitas ya, di bagian penjualan. Nah, ini di penjualan nih penting gitu ya. Karena apa? Karena perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan yang bertumbuh gitu ya. Jadi si pendapatan cenderung naik, artinya barang atau jasa yang apa dijual perusahaan itu dibutuhkan customer gitu. Customer beli terus gitu ya. Ini bagus gitu ya, seperti ini ya, naik gitu ya. Dan nanti si pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa gitu. Nanti keluar laba bruto ya. Laba bruto ini apa namanya, penting ya untuk melihat apa inti efisiensi perusahaan gitu, untuk melihat kemampuan perusahaan ini menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya lewat gross profit margin. Misalnya gini ya, ini gross profit margin kan 35%. Ya, berarti kan kalau misalnya teman-teman jual barang 100.000, ambil untungnya 35.000 kotornya gitu ya. 65.000-nya itu ya harga modal barang atau jasanya gitu ya, simpel gitu. Cari yang marginnya tebal, karena kalau marginnya tebal maka net profitnya juga nanti akan tebal juga kan. Nanti si laba brutonya nanti kan dikurangi beban penjualan umum, administrasi, beban operasional, beban bunga gitu ya, terus beban pajak gitu, nanti keluar laba bersih gitu ya. Ini laba bersih ini adalah apa namanya, inti dari laporan laba rugi perusahaan ini untung atau enggak gitu ya. Jadi apa namanya, di berita bisa memang fokusnya di laba bersih ya, jadi kan perusahaan untung atau enggak gitu, untungnya naik atau enggak kayak gitu ya. Dan ini udah kita lihat nih ya, udah kita pindahkan ya, revenue naik ya, bagus, gross profit juga naik ya, laba bersih juga naik ya, bagus, ini perusahaan yang baik ya. Lalu kita lihat nih ya, PR-nya ini udah cukup murah ya, karena di harganya udah di bawah 10 ya, ini udah oke juga gitu ya, cukup menarik gitu. Nah, lalu kita lihat ke bagian arus kas ya. Ini penting karena arus kas ini untuk memvalidasi laba rugi terutama di bagian pendapatan gitu ya, lewat apa, penerimaan kas yang ini gitu ya. Jadi penerimaan kas ini gitu ya, harus dilihat ya, karena gini, si
SMSM, dia tuh kan bilang pendapatannya tuh 3,9 triliun ya. Nah, customer tuh bayarnya berapa? Berapa uang yang terima perusahaan dari customer? Itu 3,8 triliun. Ini rasionya tinggi, 97%. Gitu ya. Analoginya kalau teman-teman menjual barang 100 juta, berarti customer bayar 97 juta. Ya nggak full bayarnya, masih ada 3 juta utang ya. Gitu ya, nanti harus teman-teman tagih. Gitu. Nah, jadi carilah yang rasionya ini tinggi, mendekati 100% seperti ini bagus gitu ya. Nah, kalau misalnya dia lebih tinggi bayar misalnya ini kan 3,9, ini misalnya 4 gitu ya, 4 triliun bayar. Ya berarti dia customer-nya bayar mungkin dari yang utang-utang sebelum belum terbayarkan gitu. Jadi penting. Maka lihat uang kas yang diterima ini harus tinggi. Kita harus mendekati pendapatan, harus mendekati 100%. Karena tadi uang kas itu kan punya fungsi untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi kalau tadi nilainya terlalu sedikit ya nanti terganggu semuanya. Gitu ya. Dan sekarang kita lihat ya, udah terima nih uang 3,8 ya. Bayar ke supplier, bayar karyawan, bayar beban keuangan, terus bayar pajak, bla bla bla. Nanti keluar nilai net CFO. Ya. Nah, ini nilainya harus positif. Ya kalau positif artinya bisnisnya itu menghasilkan uang tunai gitu. Bisnisnya itu nggak habis untuk operasional. Bayangkan teman-teman punya bisnis gitu ya, uangnya tuh habis cuma buat bayar supplier, bayar modal, bayar gaji. Ngapain? Nggak ada sisanya, mungkin nombok gitu. Kalau nombok kan berarti kurang, berarti nilainya negatif. Kira-kira buat teman-teman sehat nggak gitu ya perusahaan yang habis untuk bayar operasional nggak ada uang sisa. Nah itu makanya yang saya lakukan ini kayak ini basic logic sebenarnya semuanya gitu ya. Nah gitu, jadi ini nilainya wajib positif ya. Nah jadi kalau udah positif nanti digunakan untuk bayar ekspansi usaha tuh, belanja modal ya. Ini ada penempatan deposito, terus DP aset, pemeliharaan aset tetap tuh. Ya kalau dia nilainya negatif, artinya perusahaannya ya semakin lama semakin besar gitu ya. Harapannya ya akan berekspansi namanya juga. Ya harus kayak gitu. Nah, terus uangnya digunakan untuk apa lagi? Untuk bayar pinjaman ke bank ya, aktivitas pendanaan. Kalau bayar bahasa saya emang pinjaman ke bank ya gitu, karena simpel aja, yang sederhana aja lah. Tuh, penerimaan utang, dia kalau ambil utang nilainya positif. Kalau bayar utang nilainya negatif. Tuh lihat tuh. Ambil utang 109, bayar utangnya 121. Lebih tinggi berusaha melunasi utangnya. Ambil utang jangka panjang 11, pembayaran utang jangka panjang 40, berusaha melunasi pinjamannya. Ya kan kalau pinjaman makin kecil, beban bunga makin kecil gitu ya tuh. Terus dia juga bayar dividen gitu, bayar liabilitas bla bla bla, nilainya negatif. Cari yang negatif seperti ini. Jadi intinya kalau nilainya negatif artinya perusahaan itu ya tadi berusaha melunasi utang piutangnya dan juga untuk bayar dividen gitu. Dan lihat nih ya nih uangnya gitu, udah bayar operasional, bayar ekspansi usaha, bayar pinjaman ke bank, ada penurunan kas ya 69 gitu ya, ada penurunan kas gitu. Gimana kalau penurunan kas gimana? Artinya perusahaan itu yang mengeluarkan uang dari dompetnya sedikit. Maka kenapa ada penurunan kas tara kas gitu. Cuman penurunan kas tara kas ini belum tentu buruk. Ya kita lihat aja ini kan bagus ya, hampir kita lihat semuanya oke. Gitu. Kalau nggak bagi dividen juga dia nilainya positif, dan cuman mungkin perusahaan bilang ada kelebihan kas, ngapainlah disimpan, bagiin aja sedikit lebih besar gitu. Simple ya. Nah jadi kita udah pindahin nih data-datanya SMSM gitu ya. Nah biasa kalau memang yang udah sehat bisa nanti dicek di apa, kalau saya ya rasio lancar 3,7 ya. Terus ininya liabilitas jangka pendek tuh 648 ya. Rasio lancar ini besar sekali, artinya sehat tuh, jangka pendek aman ya. Kas ya ini nilainya 1 ya, kas rasio 1. Utang banknya berapa? 25. Tadi berapa? Kan ini kan 1 juta, ini cuma 25.000 utangnya. Berarti kan bisa langsung kejap bayar utangnya lunas gitu. Ini kan sehat sekali gitu ya. Lalu secara DR-nya 891. Oh ini ekuitasnya udah besar gini gitu ya, kan DR-nya kecil, berarti ini perusahaannya memang bagus ya. Aman jangka pendek, aman jangka panjang, sustainable gitu, dividen rutin ya. Gitu. Nah, ini kita lihat nih checklistnya ya. Lihat pembagian dividen. Oke ya, tadi hampir 4 kali setahun ya. Bagus nih perusahaan. Saldo labanya positif ya, bisa bagi dividen, telah menghasilkan total profit 4,7 kali modalnya ya, sangat baik. Nah untuk perusahaan yang premium, lagi-lagi PBV-nya pasti mahal gitu ya, jadi nggak usah kaget. Tapi untuk PER udah cukup murah ya, di bawah 10. Dan secara arus kas kita udah lihat ya polanya plus min ya, meskipun ada penurunan kas, tapi ingat ya ini kan sangat baik, tadi udah dibahas ya. Jadi perusahaan ini sangat sehat, sangat baik gitu ya, rutin bagi dividen gitu ya, tapi di harganya premium gitu ya. Kalau buat saya premium ya, cuma nggak tahu buat teman-teman ini murah nggak gitu ya, dengan harga 1.780 per 18 November
gitu. Jadi apa yang saya lakukan, yang saya jelasin ke teman-teman itu ya memang diulang-ulang gitu. Cuman itu kan basic logic gitu. Sebenarnya basic logic gitu ya ini tuh. Ya ini yang saya biasa lakukannya dari 2016 sampai sekarang gitu. Nah, teman-teman coba sharing pendapatnya nih, SM ini menarik atau enggak ya gitu ya. Coba kasih pendapatnya gitu di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu gitu. Dan teman-teman kalau dari request saham sampaikan, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Dan kalau ada pertanyaan seputar investasi saham juga boleh sampaikan aja. Nanti saya jawab ya yang bisa saya bantu jawab gitu. Oke teman-teman, mungkin ya sedikit informasi, saya terbuka untuk kerjasama dan juga sponsorship, juga kolaborasi. Yang berminat silahkan hubungi saya ya, linknya ada di screen, ada juga di deskripsi video. Oke teman-teman, itu aja sharing saya untuk SMSM gitu ya. Semoga gitu ya sharing dari saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.